Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada seri video kali ini saya akan mengupas keketatan prodi SNBP ya di UNER, Universitas Airlangga tahun 2024. Ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan untuk rujukan bagaimana teman-teman strategi memilih prodi. Pilih prodi yang punya peluang tinggi untuk diterima sehingga teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa lolos sebagai bagian dari peserta SNBP tahun 2024. Nah, saya mengkoleksi data 3 tahun terakhir ya pendaftar SNBP di UNER. Kalau dulu 2021 namanya SNMPTN itu yang daftar 18.154. Kalau yang tahun 2022 itu 18.165. Selisih sedikit ya. Tahun 2023 kemarin dengan istilah SNBP itu meningkat tajam menjadi 20.735. Nah, tahun ini 2024 kuota UNER untuk SNBP itu 1.355 atau 20% dari total kuota ya. Sehingga kalau bisa kita prediksi ya peluang kalau ini di rata-rata 3 tahun terakhir ya sekitar nanti pendaftarannya 19.000 sampai 20 ribuan. Bayangkan dengan hanya kuota 1.300-an tapi yang daftar sekitar 20 ribuan. Maka ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya untuk bisa tembus di SNMPB UNER. Ini kemarin sudah saya kupas terkait dengan 4 kriteria penilaian SNBP. Ada rapor, basis lomba, indeks alumni, dan indeks sekolah. Nah, di video berikutnya kita akan juga banyak mengupas terkait dengan strategi pemilihan prodi, bagaimana kalau lintas jurusan, bagaimana dengan pilihan kedua, lintas wilayah. Untuk itu nanti ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, tingkat keketatan itu apa sih? Yaitu daya tampung atau kuota dibanding jumlah peminat dikalikan 100%. Sebagai contoh misalnya prodi kedokteran itu ya. Daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatan 5%. Apa arti 5% ini? Jadi kesimpulannya nanti semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Maka nanti carilah prodi dengan keketatan yang tinggi, itu menunjukkan persaingan kecil. Nah, kita akan buka di tahun 2024 ini bagaimana peta keketatan prodi-prodi SNBP. Saya buka dari klaster pertama yang paling ketat ya. Ternyata ada FK Uner ya. FK Farmasi Keperawatan Kebidanan dan Ilmu Gizi dengan kisaran 3 sampai 4% saja. Bayangkan kuota 60, 56, 8, 20, dan 32, tapi peminatnya di atas 1.000 semua ini. FK Farmasi Keperawatan itu di atas 1.000 semua, sehingga peluangnya hanya 3-4% saja. Bayangkan dari total ini ya, ya sangat kecil sekali ya untuk peluang lolos. Tapi kalau teman-teman punya modal yang cukup, yang sebesar, maka juga tidak ada salahnya berani bersaing di prodi yang ini. Kalau di kelompok sosum itu yang paling ketat itu ada psikologi, ilkom, HI, administrasi publik dan manajemen dengan angka keketatan 4, 5 dan 6% ya. Psikologi ini tertinggi ya dengan kuota 1.200 peminat tahun kemarin 1.200-an. Dia ada di keketatan 4%. Jadi peluangnya hanya 4%. Ini 4%, 5%, 6%. Di saintek klaster kedua itu ada teknologi sains data, sistem informasi, kesehatan masyarakat, teknik biomedis, dan FKG dengan angka ketatan 5-6% ya. Kalau yang klaster satu tadi 3 dan 4, klaster 2 ini 5 dan 6%. Peluang saja masih sangat kecil sekalipun di bawah 10% ya. Jadi ini menunjukkan betapa Mas Uner itu ya butuh modal yang sangat besar karena persaingan sangat tinggi. Dan di biomedis ini hanya 18 ya kuotanya, sains data dan sistem informasi juga hanya 24. Di kelompok sosum klaster kedua ada akuntansi, ilmu hukum, antropologi, ilmu sejarah, bahasa Indonesia dengan angka keketatan 6, 7, 9, 10, 11 semakin naik ya. Nanti semakin ke bawah nanti akan semakin tinggi peluangnya karena angkanya semakin tinggi. Ini masih di angka di bawah 10% untuk yang akuntansi, ilmu hukum dan antropologi. Mulai sejarah dan bahasa Indonesia sudah mulai di atas 10%. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Di layar ini teman-teman bisa perhatikan betul mana prodi-prodi yang diincar ya dan berapa peluangnya. Ini menandakan teman-teman bisa mengukur seberapa modal yang saya miliki itu mampu menembus atau mampu bersaing di prodi yang sangat ketat ini. Di klaster berikutnya untuk saintek ada teknik industri, statistika, teknik lingkungan, teknik robotika, dan biologi ya. Bisa 7, 8, 10, 12. Nah, ini ada sudah ada 2 prodi yang
di atas 10% yaitu teknik robotika dan biologi. Kalau di kelompok sosum ada Ilpol, ekonomi pembangunan, studi kejepangan, ilmu informasi dan perpustakaan, serta ekonomi Islam dengan keketatan 11 dan 12% atau peluangnya 11 dan 12%. Berikutnya ada teknik elektro, kedokteran hewan, matematika, kimia, dan rekayasa nanoteknologi dengan kisaran 12, 13, dan bahkan ini ada 16% yang mendekati 20%. Kalau di Soshum, tinggal dua prodi, ada bahasa dan sastra Inggris, serta sosiologi di angka 13%. Nah ini teman-teman bisa menimbang-nimbang. Layer kedua ini mulai agak besar peluangnya dengan angka keketatan yang sudah ada di atas 10% ya. Ini menjadi prodi-prodi yang bisa dijadikan alternatif pilihan. Prodi-prodi yang bisa dijadikan sebagai mungkin pilihan kedua. Karena pilihan kedua itu harus sebaiknya di kampus yang sama dengan pilihan satu. Dan prodi-prodi ini saya kira juga cukup bersaing ya. Artinya kedepannya juga punya prospek yang sangat bagus dengan peluang yang sangat tinggi tentunya ini akan memberikan harapan teman-teman bisa lolos SNPP. Di periode berikutnya ada kesehatan masyarakat, fisika, FKH, teknologi hasil perikanan, dan aquaculture ya. Ini yang kesehatan masyarakat ini di Banyuwangi, yang FKH juga di Banyuwangi. Ini sudah di angka 16, 20, 21, 22, bahkan ini aquaculture itu seperempat ya. Seperempatnya keterima, 25% ya peluangnya. Kalau di aquaculture Banyuwangi ini bahkan mendekati 30%, sepertiganya keterima. Kuotanya 15 yang daftar hanya 53. Nah, ini prodi ini sangat layak untuk dijadikan sebagai alternatif solusi jika teman-teman modalnya tidak begitu bagus ya. Peringkatnya di atas 20 besar, rata nilai rapotnya di bawah 90. Nah, ini persaingannya ya di klaster-klaster yang bawah ini. Di UNER itu juga ada D4 ya. D4 ya UNER itu eh, ada teknik laboratorium medik, fisioterapi, radiologi pencitraan, kesehatan keselamatan dan kesehatan kerja dan manajemen perhotelan. Ini dengan kuota dan peminat tahun kemarin seperti ini keketatannya 5, 7, 9, 11, 16 ya. Jadi ternyata di D4 itu juga cukup kompetitif ya. Kemudian ada destinasi pariwisata, manajemen perkantoran digital, perbankan dan keuangan, pengobatan tradisional, dan teknik rekayasa instrumentasi. Perhatikan ini ada unik teman-teman. Teknik rekayasa instrumentasi. Kuotanya 14 tapi yang daftar 11. Wah ini keterima semua. Bahkan makanya ini peluangnya di atas 100% ya. Karena tidak mungkin ini tidak diterima. Karena kursinya 14 yang daftar 11. Nah, ini bisa jadi apa ya? Apa alternatif ya teman-teman yang ingin lolos SNBP ya. Salah satu strateginya adalah memilih prodi yang memang tidak banyak pemilihnya. Kemudian ada keperawatan ini D3 ya. Kalau yang atas ini D4, diploma 4 tahun ini diploma 3 tahun. Keperawatan, perpajakan, akuntansi, manajemen pemasaran dan bahasa Inggris. 11, 29, 49, 60, 68. Jadi tidak begitu banyak peminatnya dan ini dengan angka keketatan yang sangat besar ini menandakan peluangnya juga sangat besar sekali. Nah, ini prodi-prodi yang ditawarkan oleh UNER untuk tahun 2024 jalur SNBP. Semoga ini bisa dijadikan gambaran teman-teman untuk persiapan ya, karena sebentar lagi pendaftaran akan dimulai dan teman-teman harus bisa mengambil keputusan prodi mana yang akan saya pilih. Tentunya harus bisa menghitung peluang prodinya itu peluangnya besar atau kecil supaya teman-teman masih punya harapan bisa lolos di SNBP tahun 2024. Sampai di sini video yang saya kupas. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.